di press conference untuk perilisan official poster serta official trailer film terbaru persembahan dari Time International Films dan Audio Pictures yang diproduksi oleh DM I Love Indonesia Pictures, Glenn Fredly The Movie. Film ini disutradarai oleh Lukman Sardi dan film Glenn Fredly The Movie diproduksi oleh Daniel Mananta, Bapak Robert Roni, dan eksekutif produser ada Bapak Iwan Musri, Bapak Riki Wijaya, Ibu Caroline Chandra, Bapak David Yori, dan juga Bapak Kevin Mintaraga. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih atas perwakilan dari Time International Films dan juga Audio Pictures serta Bapak Uli Satria dari DM I Love Indonesia. Terima kasih yang sudah hadir dan juga dukungannya pada hari ini terhadap Glenn Fredly The Movie. Dan Glenn Fredly The Movie untuk teman-teman media dan tamu undangan yang hadir, ini adalah film drama keluarga yang mengikuti perjalanan hidup seorang musisi legendaris Indonesia, Glenn Fredly, dan kisah-kisah asmara serta menyertai dalam perjuangannya. Dan Time International Films, Audio Pictures, dan DM I Love Indonesia Pictures sudah ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pertamina karena telah mendukung terwujudnya film Glenn Fredly The Movie. Jadi sekali lagi buat teman-teman media yang hadir, beberapa waktu lalu juga sudah sempat dibocorkan untuk first look, lalu teaser trailer dan juga teaser poster, dan juga yang terbaru kemarin adalah rilisnya single ciptaan Bung Glenn Fredly yaitu Keluarga yang belum pernah dirilis dan dinyanyikan oleh Yura Yunita sebagai original soundtrack dari film Glenn Fredly The Movie. Jadi buat teman-teman media yang hadir hari ini serta tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, sebelum sama-sama kita menyaksikan official poster dan juga official trailer dari Glenn Fredly The Movie, kita sambut dan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk produser dari Glenn Fredly The Movie, Daniel Mananta. Yes, kita akan ngobrol sebentar sebelum sama-sama kita menyaksikan official trailer dan poster. Gimana kabarnya hari ini Mas Daniel? Baik, terima kasih. Thank you banget udah pakai topinya. Sekalian biar branding. Thank you, yang sering kawin di situ. Yes, kawin. Kantor Indonesia, kantor gue. Menarik hari ini karena semua teaser poster dan juga teaser untuk teman-teman media dan seluruh penonton di Indonesia. Sebentar lagi official poster dan official trailer. Ya. Tapi yang banyak di sosial media ada beberapa pertanyaan yang muncul, banyak yang nanya-nanya untuk beberapa tokoh itu Martino Leo, banyak yang bertanya apakah Leo langsung nih yang menyanyikan lagu-lagu Bung Glenn Fredly di Glenn Fredly The Movie. Right, dan ini juga mungkin banyak dari teman-teman media yang bertanya juga gitu ya. Ini suaranya suara Bung Glenn atau suaranya Martino Leo gitu. Nah, jadi di sini pada hari ini di press conference kali ini kita akan menampilkan voice actor yang memang sudah sering banget dipakai di Hollywood gitu misalnya. Jadi emang teknik voice actor ini dimana contoh ada beberapa film juga yang memakai voice actor. Dan di sini kita ngobrol sama Musik Bagus PT Bumi. Kira-kira siapa sih suaranya yang paling mirip dan mendekati Bung Glenn Fredly gitu. Dan bahkan bukan cuma mendekati aja, kalau mirip tuh mungkin banyak, tapi yang soulnya, jiwanya itu benar-benar sampai kena ke hati. Dan tersebutlah nama satu orang ini yang hari ini akan kita persembahkan. Dialah yang membuat suara-suara nyanyian Glenn Fredly di seluruh film Glenn Fredly The Movie itu jadi hidup banget dan membuat kita jadi bernostalgia seperti kita melihat konsernya Bung Glenn Fredly. Jadi untuk itu, saya akan mempersembahkan ini dia voice actor di Glenn Fredly The Movie. This is LD Victor. Jajaran cast, kita akan undang ke tengah-tengah kita sekarang jajaran cast dan jajaran filmmakers untuk sama-sama mempersembahkan official poster dan juga official trailer kepada teman-teman media dan tamu undangan yang hadir pada hari ini. Langsung saja, ini dia, kita sambut produser dari Glenn Fredly The Movie, Daniel Mananta. Sutradara dari Glenn Fredly The Movie dan juga mewakili Audio Pictures, Mas Lukman Sardi. Boleh berdiri dulu? Oke. Boleh berdiri, siap. Selanjutnya kita akan undang, ini dia jajaran cast dari Glenn Fredly The Movie. Tepuk tangan untuk Martino Leo. Selanjutnya ada Om Bucek.
Selanjutnya kita sambut ini dia, Mama Ruth Sahanaya. Selanjutnya kita undang ini dia, Sulfa Maharani. Selanjutnya kita undang ini dia, ada Sahira Anjani. Dan juga Wiki Wiryawan. Dan kembali LD Victor kami undang bergabung bersama dengan jajaran cast dan juga jajaran filmmakers. Yes, dan inilah segenap tim dari jajaran filmmakers dan juga jajaran cast dari Glenn Friendly The Movie. Silahkan kalau kita berfoto dulu untuk di kesempatan pertama ini, boleh lebih merapat lagi. Oke, silahkan. Untuk berapa, silakan teman-teman media boleh berikan di momen ini, nanti juga di akhir kita akan berikan untuk foto lagi ya. Sebelah kiri dulu boleh lihat, di sebelah kiri boleh berikan pandangan ke sebelah kiri teman-teman cast. Sebelah kiri. Oke, sebentar teman-teman. Yes. Ini filosofi di balik official poster. Itu adalah seorang laki-laki keturunan Ambon yang ingin memperjuangkan Indonesia. Banyak sekali beban di dalam hidupnya dia dalam memperjuangkan itu, karena ternyata perjuangan itu nggak bisa santai-santai aja dan chill. Ternyata benar-benar butuh perjuangan, dan di sini kita pengen capture momen tersebut. So dengan bangga kami mempersembahkan ini dia official poster untuk Glenn Friendly The Movie. Yes, ini dia official poster Glenn Friendly The Movie di bioskop 25 April 2024. Dan kami persilakan untuk sutradara Mas Lukman Sardi mempersembahkan official trailer. Silakan Mas. Oke. Tadi Daniel ngomong terang, sekarang saya ngomong gelap. Kayaknya memang sudah sesuai. Daniel sekarang menjadi sebuah terang buat dunia. Tadi Daniel sudah jelasin tentang konsep poster. Trailer adalah sebuah proses bagaimana sebuah film akan diperkenalkan dari awal kepada penontonnya. Tentu trailer ini sendiri ada konsep marketing, promotion, jualan yang memang harus hadir di sini. Official trailer ini menggambarkan itu, termasuk juga dari apa yang kita lihat di film ini. Seperti yang ada tertulis di sini, cinta, musik, dan keluarga akan sangat tergambar di trailer ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati dan bisa membayangkan kira-kira nanti film Glenn Friendly The Movie akan seperti apa. Kami persembahkan trailer Glenn Friendly The Movie. Yes, itu dia official trailer Glenn Friendly The Movie. Bukan sekali teman-teman media. Dan kami persilahkan untuk jajaran cast dan jajaran filmmakers untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Iya, untuk kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media. Juga boleh disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Yes, silahkan teman-teman media juga boleh mengambil posisi yang nyaman untuk press conference di kali ini. Karena di hari ini tidak hanya jajaran cast dan juga jajaran filmmakers, tapi juga ada keluarga yang hadir di sini. Tepuk tangan untuk keluarga besar dari Glenn Friendly. Terima kasih sudah hadir menemani kita di sini. Dan juga silakan buat teman-teman media yang masih ada di belakang untuk mengisi kursi-kursi di depan supaya lebih nyaman dan boleh disiapkan untuk pertanyaannya. Mungkin kita langsung ngobrol dengan Mas Daniel Mananta sebagai produser. Official poster dan official trailer baru aja diresapi oleh teman-teman media dan juga dinikmati dengan begitu hangatnya, dengan begitu luar biasanya ke teman-teman media. Sebenarnya dari Glenn Friendly The Movie, apa yang mau disampaikan dari official poster dan trailer ini, Mas Daniel? Silakan. Ya, seperti tadi yang ketika saya awal bilang bahwa sepertinya perjuangan Bung Glenn itu belum selesai. Dia meninggalkan kami semua, kita semua, itu terlalu cepat di tanggal 8 April 2020. Dan film ini mungkin bisa dibilang seperti perpanjangan tangan dari misi beliau yang belum selesai. Jadi itu sih dari film posternya sendiri, dari trailernya sendiri, dan bahkan dari filmnya. Kita berharap banget dari trailer ini
orang pun juga udah tergugah gitu ya untuk menyaksikan film, karena di film sendiri itu banyak banget pesan-pesan dari almarhum Bung Glenn yang kita ingin sampaikan di film Layar Lebar ini. Yes, menarik juga untuk kita lihat beberapa waktu di sosial media tentang yang baru diungkap, yaitu mengajak kolaborasi Yura Yunita untuk mengisi original soundtrack dari sebuah lagu yang belum pernah dirilis oleh Bung Glenn Fredly. Ini apa yang ini kita membaca ini, dan ini menarik, boleh diceritakan ke teman-teman media Mas Daniel gimana prosesnya? Oke, jadi ini saya actually baru tahu juga dari Mutia Ayu kira-kira sebelum kita rilis lagu ini, dan saat itu lagi di Glenn Fredly Inc. ya di kantor, dan di situ Mutia bilang, wow, lagu ini sebenarnya lagu yang direkam sama Bung Glenn ketika Gewa lahir. Setelah Gewa lahir, Bung Glenn tuh sempat diopname di sebuah rumah sakit di Jakarta, dan di situ saya nggak tahu ya, kemungkinan besar tuh Bung Glenn sedang bersyukur banget, dari rasa yang sangat bersyukur banget. Akhirnya ketika beliau berumur 44 tahun, memiliki keluarga yang lengkap, memiliki seorang istri dan memiliki seorang anak putri yang bernama Gewa. Dan di situ akhirnya apa yang dicari selama ini, I think he felt full. Dia benar-benar ngerasa lengkap banget. Terciptalah lagu Keluarga. Dan akhirnya ketika pulang dari rumah sakit, beliau dengan handphonenya ngerekam dengan piano lagu Keluarga tersebut. Nah, di situ ketika kita lagi masih ngobrolin soal skrip di draft 10, itu saya didengerin tuh sama Musik Bagus. Ini ada beberapa lagu-lagunya Bung Glenn yang sebenarnya belum pernah dirilis. Begitu dengerin lagu pertama, yaitu judulnya Keluarga, itu saya langsung bilang, this is going to be the soundtrack of Glenn Fredly the movie. Dan kita bersyukur banget, akhirnya kita memilih Yura juga sebagai penyanyi dari lagu Keluarga ini, dan banyak cerita-cerita yang luar biasa banget yang kita dapatkan juga dari lagu Keluarga ini. So, dan di situ kita juga ngajak semua teman-teman yang penggemar Glenn atau mungkin bukan penggemar Glenn atau yang nggak tahu Glenn, bahwa di momen dimana kita berkumpul dengan keluarga, apalagi di momen Ramadan seperti ini gitu ya, ketika kita sering banget buka bersama, kita nanti akan ada halal bihalal, minal aidin wal faizin kepada semua keluarga juga. Di situ nanti akan ada foto keluarga. Kita pengen mengajak untuk memakai lagu Keluarga dari Yura Yunita sendiri ini untuk kayak apa ya, mengingatkan lagi bahwa ini adalah sebuah pesan dari Bung Glenn, bahwa keluarga itu mungkin tidak sempurna dan memiliki cerita yang wow, beragam banget gitu naik turunnya, tapi tetap itulah keluarga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita harus bersyukur atas keluarga kita gitu. Wow, tepuk tangan dong untuk jawabannya. Terima kasih Mas Daniel. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke sutradara kita, itu Mas Lukman Sardi. Mas Lukman Sardi, barusan kita teman-teman media menyaksikan official trailernya. Kalau boleh dikasih clue lagi ke teman-teman media, menyatukan antara cinta, musik, dan keluarga di filmnya nanti akan seperti apa sih Mas, yang bisa dibocorin ke teman-teman media saat ini? Silakan. Jadi sebenarnya buat saya pribadi itu bukan hal yang mudah juga ya untuk kan kalau kita bikin film itu, apalagi kita ngomongin tentang seorang gitu ya, itu biasanya bukan hal yang gampang untuk menentukan fokus mana yang akan kita ambil, karena nggak mungkin kita akan menceritakan the whole story gitu, kehidupan itu sendiri. Nah, dari hasil brainstorming itu memang dari awal juga Daniel sudah melihat dan bahwa skrip itu juga sudah berjalan, bagaimana Glenn sebagai seorang manusia. Justru itu yang saya selalu bilang, saya selalu menolak kalau film ini disebut biopik, karena ini film tentang kehidupan seseorang yang telah melakukan sesuatu buat dirinya, buat keluarga, dan bahkan buat Indonesia. Itu buat saya jadi bukan, lebih ke basic film adalah film tentang manusia. Di dalam manusia itu tentu dia juga punya orang-orang yang selalu terhubung dengan dia melalui cinta, yaitu keluarga. That's the point, makanya hal yang tiga itu sangat akan tergambar di film ini. Bagaimana cintanya Glenn terhadap roots-nya, bagaimana cintanya Glenn terhadap keluarga, bagaimana cintanya Glenn terhadap kemanusiaan. Itu menjadi hal-hal penting gitu. Dan kalau kita ngomong keluarga itu of course kita punya satu keluarga. Tapi kalau kita ngomongin apa yang ingin dituju oleh
Indonesia itu adalah keluarga kita bersama. Sehingga dengan kita menganggap Indonesia itu keluarga, kita merasa bahwa kita harus saling mengasihi, kita harus saling peduli, dan akhirnya jadi kemanusiaan itu menjadi titik yang paling penting. Itu sih sebenarnya yang sebenarnya akhirnya kita menjadi mencoba mengeksplor ke arah. Saya nggak bisa spill terlalu banyak, tapi paling nggak dari trailer itu sudah bisa tergambarkan bagaimana hubungan dia dengan lingkungannya, bagaimana dengan bapaknya, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan istri, dan orang-orang yang terdekatnya dia. Itu sih. Yes, Mas Lukman, sebelumnya juga kan kita ketemu dengan teman-teman media, tapi mungkin Mas Lukman belum sempat cerita gimana Mas menyatukan energi jajaran cash dengan misi besar dari Glenn Fredly The Movie ini, sehingga nanti di 25 April benar bisa sampai terdeliver dengan baik ke penonton di Indonesia. Mas Lukman, silakan. Ya, saya merasa bersyukur sih bisa bekerja sama dengan jajaran cash yang ada di sini gitu. Bukan hanya jajaran cash, tapi saya dapet tim yang luar biasa banget gitu. Itu udah jalan Tuhan yang luar biasa gitu. Karena banyak banget kejadian, misalnya contoh paling simple gitu. Untuk kita bisa mendapatkan, kita misalnya ngomong kru, satu kru yang pengen kita kejar karena untuk kebutuhan bentukan atau kualitas dan segala macam. Awalnya nggak bisa. Akhirnya kita nemuin orang lain, tapi tiba-tiba di tengah-tengah orang lain ini juga nggak bisa. Akhirnya saya ngotot balik yang ke pilihan yang pertama. Tiba-tiba pilihan yang pertama jadi bisa. Jadi all the process tuh memang kayak semua udah menyatukan kita semua yang ada di sini. Jadi kayak saya selalu bilang bahwa film itu atau itu kayak jodoh gitu. Kayak misalnya kita ngomongin karakter gitu ya. Ini bukan mereka yang mencari karakternya, tapi karakter itu yang akhirnya menemukan siapa yang akan memerankan karakter itu di film. Dan saya merasa itu hadir di film ini. Jadi saya ngerasa kayak kerjasama sama mereka, chemistry-nya tuh bukan lagi kita ngomongin tentang oke, kita punya hubungan profesional kerja, balik-baliknya ujung-ujungnya kita udah jadi satu keluarga dalam produksi itu. Ya sih, terima kasih untuk Mas Lukman Sardi, terima kasih. Kita ke Martino Leo. Yes. Setelah official poster dan official trailer, bahkan semakin dekat juga akan tayang Glenn Fredly The Movie tanggal 25 April mendatang. Untuk seorang Martino Leo seperti apa rasanya? Dan gimana setelah menjalani the whole proses sampai dengan menjelang tayang ini, Leo? Ya, apa ya, selama proses I felt blessed, merasa dijaga dengan baik oleh Mas Lukman dan Kak Daniel sama Pak Yadi, all of the crew and all of the cast. Itu emang apa ya, nimbulin satu rasa yang keluarga gitu, tanpa pretentious, tanpa ada ingin mengglorify themselves, tapi ingin mengglorify the story sama Bung Glenn. Yes, Gitu. untuk Leo. Rasa deg-degannya karena belum lihat hasilnya kan. Gimana ya gitu. Sengaja dirahasiakan ya untuk tes ya Mas Lukman ya. Mau tahu nggak? Apa mau tahu banget? Tahu banget. Leo, di sini nggak beradu peran dengan Zulfa Maharani, ada Sonia dan juga Alisa. Ini gimana untuk seorang Leo beradegan dengan Zulfa, Sonia dan juga Alisa? Menyenangkan karena ya itu kan datang dengan gelas kosong dan siap untuk diisi. Kita semuanya tujuannya satu, untuk buku. Yes, itu dia. Tepuk tangan untuk Martino Leo, terima kasih. Kita ke Om Ucek dan juga ke Tante Ruth Sahanaya. Om Ucek, menarik kalau kita ngebahas tentang Om Ucek dan juga Tante Ruth Sahanaya di film ini menjadi pasangan di Glenn Fredly The Movie. Pandangan dari Om Ucek dan juga Tante Ruth Sahanaya tentang keluarga yang disajikan dan spirit yang diberikan dari Glenn Fredly The Movie seperti apa sih? Terima kasih. Ini sih luar biasa ya. Waktu saya ditelepon sama Lukman, nggak kebayang bahwa begitu akhirnya kita ketemu duduk ngobrol di kantor, dan proses ini terjadi sampai sekarang, dan akhirnya kita juga antara semua cast dan kru menjadi jauh lebih dekat dari sekedar kenal, ya kita akhirnya menjadi keluarga besar lah. Dan ya harapan saya tentunya energi baik ini bisa tersampaikan dan dinikmati oleh seluruh penonton di Indonesia maupun di mana aja. Siap, terima kasih Om Ucek. Kalau Tante Ruth Sahanaya seperti apa sih keluarga yang dibawa di sini untuk penonton di Indonesia nanti? Iya, buat saya ini benar-benar suatu apa ya, tadi Bu Cek aja bayangin yang udah berpengalaman
main begitu banyak film, masih merasa nggak percaya gitu ya bisa melakukan adegan ini, apalagi saya yang benar-benar baru ini pertama kali saya berakting di sini. Gimana film nih ya? Yes. Jadi bintang film dong hari ini. Iya, tapi pertama saya yakin banget semuanya pasti udah Tuhan yang tuntun, Tuhan yang atur gitu, Tuhan yang mau melalui Lukman justru. Thanks Lukman untuk kepercayaannya. Lukman yang meyakinkan saya bahwa saya bisa untuk melakukan ini, untuk acting ini, dan di tim ini saya merasakan bahwa saya juga sudah mendapatkan keluarga baru rasanya gitu ya. Dan saya yakin film ini saya berusaha sedemikian rupa untuk ada Mama Linda tadi, Mama Linda. Ada di atas. Hai Mama Linda. Ya. Semoga nanti kalau nonton filmnya full bisa menjadi mewakili apa yang dirasakan oleh Mama Linda, ya Mama Linda. Sekali lagi semoga film ini kalau buat saya kita jadi lebih mengerti lagi artinya sebuah keluarga dengan segala macam warna yang dipunyai oleh tiap manusia di dalamnya, dan kita lebih belajar lagi, terutama saya pribadi dari film ini lebih belajar lagi apa artinya memaafkan dan mengampuni. Itu aja. Yes, terima kasih Ujek dan juga Tante Ruth Sahanaya. Terima kasih. Kita ke Zulfa Maharani. Zulfa jadi sosok Mbak Putih Ayu yang ada di depan Zulfa. Setelah menjalani proses panjang untuk in real life Zulfa sendiri memaknai sebuah perjuangan spirit dari Glenn Fredly The Movie ini seperti apa sih Zulfa? Silakan. Wah, pertama-tama aku bersyukur banget ada di project Glenn Fredly The Movie ini. Terima kasih juga untuk Mas Lukman sama Kak Daniel udah mempercayakan. Terima kasih juga untuk Kak Ayu. Waktu research, buatku aku jadi mempelajari banget dan belajar sosok Bung Glenn, arti keluarga juga dari point of view Kak Ayu, dan buatku itu sebuah hal yang aku nggak bisa berkata-kata pokoknya. Tapi dari film ini semoga aku bisa berhasil meng-capture sosok yang Mutia Ayu dengan baik. Zulfa Maharani, terima kasih Zulfa Maharani. Sebelumnya kita juga punya Wingky Wiryawan dan juga Sahira Anjani yang baru pertama kali akhirnya muncul ke depan teman-teman media diperkenalkan di Glenn Fredly The Movie. Boleh diceritakan bagaimana? Boleh tepuk tangan dulu silakan untuk Wingky Wiryawan dan juga Sahira Anjani. Boleh diceritakan ke teman-teman media bagaimana proses keikutsertaan kalian di film ini, dan sungguh berarti banget apalagi sama musisi juga untuk seorang Wingky Wiryawan. Silakan. Iya. Di sini tetap DJ. Silakan Mas Wingky. Halo, dari saya pribadi, saya senang sekali waktu pas diajak untuk casting Felix ya sebagai manajernya Glenn Fredly di sini di dalam film Glenn Fredly The Movie, karena dulu itu ada salah satu penyanyi juga namanya Maruli Tampu Bolon yang kita pernah nge-remix lagunya Glenn Fredly untuk acara Net TV waktu itu, cuma untuk tayangan sekali aja gitu. Nah ini Ruli ini ngefans banget sama Glenn, jadi saya banyak banget tahu Glenn gara-gara nongkrong di rumah sahabat saya ini yang penyanyi, dan dia menceritakan semuanya tuh dari zaman dulu sampai sekarang, sampai akhirnya saya kayak gila ya, dari semua nada dan juga lirik yang dipilih sama Glenn tuh menurut saya mempunyai makna hidup sekali gitu. Nah begitu pas kok bisa tiba-tiba bertambah tahun, tiba-tiba ada film ini dan saya di casting waktu itu untuk jadi Felix ini, seorang Felix ini. Terus lawan main saya Sahira Anjani. Sahira ini luar biasa ya kita ya, pas lagi reading segala macam, karena kita harus ada teknokan kan. Di sini kan kita menjadi adiknya Bung Glenn ya. Yes. Nah, kayak gitu. Jadi banyak sekali diskusi sama Lukman juga pas lagi reading itu, dan akhirnya kita mencari titik. Sebenarnya akhirnya saya melihat bahwa film ini adalah film keluarga yang penuh suka dan duka yang sangat mendalam, dan menurut saya sangat penting banget untuk ditonton sama semua keluarga yang ada di Indonesia, terutama yang mencintai musik ya. Yes, itu ya Wingky Wiryawan. Terima kasih Mas Wingky. Sahira Anjani, boleh ceritakan dong berperan sebagai Arca Bung Glenn ada di sini juga bersama kita, dan Mbak Uci juga. Silakan Sahira. Aku
beban loh ini depan-depanan sama Kak Uci sengaja duduk ke sini ngeliatin Zahira ya. Silakan Zahira. Iya, aku sebenarnya percaya nggak percaya terlibat di project Glenn Fredly ini karena jujur dari awal aku ditawarin casting aku nggak pede. Tadinya antara mau ngambil atau enggak, karena aku ngerasa kayaknya nggak masuk deh gitu karakter aku. Tapi ternyata Tuhan bicara beda. Dapet kesempatan dari Mas Lukman, terus juga Kak Daniel juga semua yang percayain karakter Uci ini ke aku. Ya semoga apa yang sudah aku berikan di film Glenn Fredly ini apa yang mewakili Kak Uci yang sebenarnya gitu, dan Kak Uci puas dengan sosok yang aku bawakan di film ini, dan semoga juga semua orang juga menyukai film ini karena memang film ini menceritakan tentang keluarga dan aku ngerasain sendiri syuting Glenn Fredly ini keluarga banget. Yes, itu dia. Saya kira kalau ngobrol sama Leo-nya seperti apa sebagai karakter Kak Karik di sini, silakan. Kita nggak ngobrol ya. Kita punya bahasa isyarat sendiri, enggak kan? Kalau Leo memang kebetulan aku udah kenal Leo, jadi untuk pendekatannya nggak terlalu susah, dan memang Leo Dan dulu juga. main PUBG bareng. Oh, Iya lagi. kedekatannya karena itu ya. Jadi udah gak ada kesulitan lah untuk build chemistry kakak adik antara Zahira dan Leo ya di sini ya. Untungnya sih nggak ada, karena Leo juga orangnya kan bisa berbaur ya, gitu. Bisa ya. Saya nyanyi, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk saya nyanyi juga. Kita ada Aldi Victor yang tadi suaranya sudah sempat kita dengar dan pengen lagi ya, nanti sabar ya. Ya. Kalau bermain kita udah berbahagia sangat luar biasa. LD, kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat berkah ini. Gimana LD rasanya saat dipercaya menjadi voice actor di Glenn Fredly The Movie dan mengisi latar-latar lagu di Glenn Fredly The Movie? Silakan. Oke, terima kasih. Kemarin waktu pertama kali dihubungin sama Bung Aldi buat ngisi suara di film ini, itu kayak berasa kayak mimpi menjadi kenyataan gitu. Karena saya dari kecil, dari bertumbuh dengan talenta yang saya punya, Bung Glenn itu walaupun belum pernah ketemu, karena saya di Ambon, Bung Glenn di Jakarta, tapi sosok Bung Glenn itu dekat sekali gitu. Karena lagu-lagunya dia dari masih kecil itu selalu didengar setiap saat, dan mungkin itu menjadi membawa karakter vokal saya mungkin ke arah situ gitu, mungkin karena saking sering dengar lagu-lagunya Bung Glenn gitu. Dan akhirnya saya melihat kalau memang Bung Glenn itu merupakan sosok yang benar-benar luar biasa ya. Karena saya sering bilang sama teman-teman kalau lagi ngobrol bahwa Bung Glenn ini bukan cuma sekedar seorang penyanyi. Bung Glenn ini paling beda dengan penyanyi-penyanyi yang lain. Kalau mau saya bilang seperti itu, Bung Glenn beda dengan penyanyi karena dia bukan sekedar penyanyi, tapi ada value yang dia mau sampaikan di dalam setiap penampilan dia dimanapun. Gitu. Itu yang saya rasa saya agak sedikit kehilangan sosok itu. Ketika Bung Glenn nggak ada tuh kayak kehilangan sosok itu. Gitu. Dan Bung Glenn merupakan representasi dari seorang laki-laki, seorang ayah, seorang manusia yang sangat peduli dengan sesama dan sangat cinta dengan keluarga. Dan saya merasa bangga bisa meminta terima kasih buat Mas Lukman, Mas Daniel, dan juga Bung Aldi yang sudah mau mempercayakan saya untuk mengambil peran di dalam film ini. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat dalam sekali di dalam perjalanan karir saya. Dan saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa saya bisa mengambil peran sebagai pengganti dan sebagai pengisi suara untuk menggantikan Bung Glenn. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong.
Ini sangat berartinya untuk musisi seperti Aldi yang juga hari ini berkesempatan sangat luar biasa. Dan kita berikan sekarang kesempatan untuk teman-teman media ngobrol langsung dengan jajaran cast dan jajaran filmmakers dari Glenn Fredly The Movie. Silakan boleh angkat tangannya. Ya, ada satu di tengah dulu ya. 1, 2, nanti akan. Yes. Silakan nama, media dan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Grace dari Froyonion. Saya punya 3 pertanyaan, boleh Mas? Boleh, silakan. Selesai dong. Singkat-singkat ya. Iya, singkat. Saling berkaitan. Ya, Oke, silakan. Mungkin yang pertama untuk Kak Martin Onio dulu. Saya dengar-dengar untuk memerankan Bung Glenn di film ini kakak juga diet dan mengurangi berat badan, betul ya? Mungkin boleh diceritakan prosesnya, terus tantangan dan juga kesan dari memerankan Bung Glenn di film ini tuh bagaimana? Lalu yang kedua, tentu kita semua tahu seberapa besar pengaruh Bung Glenn untuk Indonesia dan Ambon untuk pada khususnya. Terus juga yang saya tahu juga Bung Glenn mendirikan banyak hal untuk Ambon seperti Data Rumah Foundation. Saya penasaran apakah nantinya film ini akan dipremierkan di Ambon, di kota kelahirannya Bung Glenn. Karena saya percaya juga masyarakat di sana pasti punya kedekatan dengan Bung Glenn. Lalu yang ketiga? saya lupa. Apa dua dulu cukup? Ya udah dua dulu. Oke, terima kasih. Oke, Martin Olian silakan pertanyaan pertama. Ya itu yang pertama itu tentang nurunin berat badannya. Waktu itu berat badan 86 terus turun ke berapa tuh? 70 something. Cuman dimasukin gym, jadinya agak buff gitu. Terus yang kedua itu apa tadi? Challengesnya paling waktu semasa produksi, gue ngerasa tuh kayak selama produksi itu gue nanggung beban yang lumayan berat gitu. Karena emang memerankan seorang Bung Glenn itu bukan satu hal yang mudah, karena perjalanan hidupnya pun itu ups and downs kan. Ups and downs-nya juga bukan ya turun naik gitu aja, cuman ups yang benar-benar up, down yang benar-benar down. Dan untuk sekedar ngebayangin what if gue berada di posisi itu aja udah berat, apalagi Bung yang menjalaninya langsung gitu. Tapi kesan yang gue dapat dari setelah menerima project ini dan berperan sebagai Bung adalah Bung itu abadi. Aduh, gimana ya cara ngomongin ini tanpa berkaca-kaca. Gini, selama gue dikasih kesempatan untuk interview banyak banget orang, gue selalu bertanya, apakah Bung pernah curhat ke lu? Apakah Bung pernah curhat? Mereka semua jawab enggak. Untuk jadi kayak gue deh, gue muka sangar apa ketimpa masalah, gue pasti larinya ke temen. Ini gimana nih? Gue lagi ada masalah gini-gini. Nah kalau Bung, dia telan semuanya sendiri. Setelah masalah itu selesai, baru dia cerita, sorry gue kemarin lagi disconnected karena ada masalah ini. Oh gitu. Nah to be that one individual yang punya sikap terhadap menangani masalah kayak gitu, it's not an ordinary human being. Itu superhuman. That's why satu hal lagi yang paling lucu, I realized Zulfa kemarin cerita, adik gue nyanyiin lagu Bung Glenn. Gue waktu gue zaman gue SMA, gue nyanyiin lagu Bung Glenn. Oh, berarti semua lagu-lagunya Bung Glenn itu tidak terpatok sama masa. Berbagai lintas generasi bisa menikmati dan relatable. And one interesting fact yang disampaikan oleh Mas Rio Febrian, itulah kenapa semua lagu-lagunya Bung itu punya dampak yang sebesar itu, karena he didn't waste any of that energy untuk cerita ke orang lain. Dia tuangin semuanya ke dalam karyanya.
Dan itu kenapa lagu-lagunya Bung punya energi yang sebesar itu. Therefore, selesai belum tentu berakhir. Meskipun ceritanya Bung belum selesai, perjuangannya selama masih ada orang yang peduli, tidak akan pernah berakhir perjuangan. Gitu. Yes, itu dia bukannya dong. Wow. Thank you, Rio. Thank you banget, thank you. Selanjutnya, Mas Daniel. Untuk menjawab, karena banyak hal legacy yang ditinggalkan oleh Bung Glenn untuk Kota Ambon, bagaimana pertanyaannya? Silakan. Sebenarnya nggak ada rencana, tapi gara-gara Mbak yang ngomong gitu, akhirnya kita ke Ambon dah. Terima kasih kalau bertanya itu ya Mbak. Semua berangkat ya gitu. Tapi ya mungkin kita akan mengadakan kayak cinema visit gitu. Tapi ya pastinya emang sebenarnya kita pengen ngajak Mutia sama Gewa karena Mutia ternyata belum pernah ke Ambon. Ya, jadi Mutia harus wajib ke Ambon gitu kan, sama Gewa juga untuk make sure bahwa Gewa juga bisa melihat mungkin napak tilas kali ya tempat-tempat ayahnya kayak gitu. So and for sure gue juga berharap nanti Gewa juga bisa melihat seberapa banyak orang Ambon itu mencintai ayahnya Gewa. So ya emang itu udah ada di pipeline, tapi bentuknya apakah itu premier? Kayaknya enggak. Mungkin bentuknya setelah film, habis itu baru kita atau film tayang baru kita cinema visit ke situ. Yes, oke, terima kasih untuk jawabannya. Bisa dilihat update di sosial media Glenn Fredly The Movie untuk buat teman-teman media ya. Selanjutnya ini ada di atas, silakan Mas. Oke, halo, selamat sore. Nama saya Ben dari Watchman IT. Ini mau ke Mas Lukman Sardi. Ngomongin tentang keluarga, ini kan ada keluarga asli juga gitu dan ada para cast yang berperan sebagai keluarga. Nah, kalau dari secara teknis cerita, apakah cast ini kayak di-encourage buat ngobrol sama keluarga aslinya atau memang diwajibkan seperti itu? Terus yang kedua, yang dari trailer ini kan terlihat drama banget ya, maksudnya terlihat kayak suka dukanya tuh ada lah gitu. Nah itu apakah ada, let's say misalnya campuran fiksinya kah, kayak cerita fiksinya yang sebenarnya tidak ada tapi ditambahkan demi efek dramatis film? Mungkin itu aja sih. Terima kasih dari Watchman, Mas Ben. Silakan Mas Lukman. Jawab nggak ya? Tentu kalau kita berproses membuat sebuah film yang kita menghadirkan karakter-karakter di film yang ada orang aslinya, kita ada keperluan untuk bagaimana paling tidak si pemain mendekati ke arah situ. Memang nggak semua pemain melakukan itu semua, tapi memang dari awal Daniel dan tim mengumpulkan research yang cukup banyak dan panjang itu, yang menghasilkan sebuah buku 200 halaman. Di situ bisa dilihat oleh para pemain bagaimana kita bisa melihat beberapa sudut pandang. Paling tidak mereka bisa memahami dulu konteks ceritanya seperti apa, baru kita menginterpretasikan karakter ini. Terutama kayak misalnya untuk Leo. Leo itu memang kita punya proses yang sangat intens. Judulnya aja Glenn Fredly gitu kan. Pasti dia perlu hal yang cukup intens. Jadi dia sempat melakukan beberapa kali interview, tadi sempat ketemu sama Rio Febrian, dengan tim Bahu Cakar, Mbak Ika di sini ada. Dulu Ika salah satu manajernya Glenn yang cukup dekat banget sama Glenn. Terus ada juga dengan tim pemusiknya Bung yang lama yang sebelum Bahu Cakar, dengan tentunya dengan Mutia gitu. Begitu juga dengan Zulfa sampai ketemu Mutia. Ada beberapa karakter yang mungkin nggak sempat ketemu, tapi kita provide dengan dari hasil bahan research juga, dan banyak ngobrol sama saya sebagai sutradara. Walaupun paling nggak gini, saya punya pengalaman sama keluarganya Glenn juga cukup banyak gitu, sama Uci gitu, kita sering ngobrol dan Aldi dan segala macam. Paling nggak ada insight-insight tertentu yang kayak saya bisa ngasih lah. Tapi balik lagi, pada saat sebuah film itu adalah sebuah interpretasi dari kehidupan seorang Glenn Fredly. Kita mencoba menginterpretasikan dari sebuah kisah nyata untuk masuk ke sebuah film.
Tadi pertanyaan kedua nyambung mengenai beberapa hal. Sebuah film itu tentu memerlukan ada hal-hal yang perlu ditambahin, dramatisasi, lebih dikuatkan atau apapun itu untuk menguatkan film itu sendiri dengan tujuan kita yang utama. Pastinya ada hal-hal yang kita coba input, ya kita coba input, tapi tidak lari dari koridor yang ada. Lebih ke situ sih. Nanti bisa dilihat sendiri dan segala macam. Tentunya juga ini based on consultation. Kita banyak ngobrol juga dengan keluarganya Bung gitu. Kan tentu penting ya bagaimana kita juga banyak ngobrol sama keluarga Bung. Kayak misalnya kita perlu tanya juga ada batasan-batasan tertentu atau apa gitu. Tapi luar biasanya keluarganya Bung ini sangat terbuka banget gitu. Itu yang memudahkan saya juga dan memudahkan Daniel untuk dalam berproses di film ini gitu. Itu buat saya is a blessing di kesempatan kali ini juga ya, mudah-mudahan kayak saya selalu bilang ini bisa jadi legacy buat keluarganya Bung terutama. Itu aja sih. Siap, terima kasih Mas Lukman Sardi untuk jawabannya. Selanjutnya kita ada di sebelah kanan teman-teman, silakan Mas. Selamat sore Mas Daniel, silakan semua pemain. Saya Wisnu dari Kompas. Mau tanya ke Mas Lukman sama Bang Leo. Untuk Mas Lukman Sardi, ini kan tadi sebelumnya udah cerita ya, nggak gampang untuk ngambil episode-episode mana aja dari seluruh kehidupan Bung Glenn ya, almarhum untuk diangkat. Saya jadi tertarik mungkin tadi kalau sekilas saya lihat trailernya kayaknya lebih, menurut saya ya kalau saya lihat itu happy-nya ke episode-episode menjelang kepergian Bung Glenn ya. Tadi ada apa? Saya lihat ada adegan jatuh misalnya, mungkin saya bayangin tuh orang lagi sakit, terus ada putranya lahir, terus ada juga sekilas tadi saya lihat ada proposal itu apa menjadikan Indonesia apa Ambon sebagai ibu kota musik Indonesia. Itu kan menarik ya. Apa pertimbangan, mungkin bisa cerita yang akhirnya dipilih itu apa memang juga sekaligus untuk mengangkat kembali mimpi-mimpi apa rencana Bung Glenn, makanya yang dipilih episode-episode terakhir menjelang kepergian mendiang ya. Terus ke Bang Leo juga saya mau tanya proses pendalaman karakter atau adegan atau dialog apa sih yang paling berat gitu, karena saya lihat juga ini kan emosional sekali juga ya apa dramanya tadi dari sekilas trailernya, mungkin bisa cerita. Siap, terima kasih Mas Lukman Sardi, silakan. Ya, terima kasih Mas Dias. Nanti untuk hal ini mungkin bisa ditambahin sama Mas Daniel ya sebagai produser dan juga penggagas awal dari film ini gitu. Jadi memang kan saya masuknya agak di belakang ya, maksudnya nggak dari awal bahwa udah ditentukan sutradaranya Lukman. Tapi kayaknya bos yang di atas bilang sama Daniel harus Lukman. Kalau nggak Lukman di film nggak jadi ya Daniel. Kayak gitu. Ya, maksudnya gini, mungkin memang di trailer kelihatan seperti itu. Tadi saya bilang bahwa trailer itu kita perlu hal yang membuat orang akan tertarik atau sedikit banyak memahami cerita film ini. Tapi sebenarnya trailer itu tidak menggambarkan the whole story dari film ini. Tentu ada pilihan-pilihan dalam waktu saat kita mencoba episode bagaimana membuat film Glenn. Pilihannya adalah ujung-ujungnya Daniel selalu mengutip, kalau kita bikin film kayak gini terus kayak sama kayak yang ada di Wikipedia buat apa? Ya kan? Ya udah, baca aja Wikipedia, nggak usah ada filmnya. Justru ada sisi lain yang kita pengen sampaikan, bahwa mungkin banyak generasi sekarang nggak tahu atau yang bahkan sebelumnya, bahwa Bung Glenn itu bukan hanya sekedar menyanyi, tapi dia juga bisa dibilang aktivis kemanusiaan. Ini yang menurut saya membuat dia jadi berbeda, bahwa di satu sisi dia memakai talentanya untuk membawa sesuatu yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, buat keluarga, bahkan buat Indonesia. Bagaimana dia concern terhadap Indonesia Timur yang mungkin selama ini kayak tersisihkan gitu, sedangkan itu bagian dari Indonesia itu sendiri. Ini yang mau kita capture. Tapi tentunya juga ada bagian-bagian sisi romantis Glenn dengan beberapa, sebelumnya di press con sebelumnya sudah kita bahas tentang beberapa wanita yang ada dalam kehidupan Glenn, karena itu juga jadi momen penting dalam perjalanan Glenn. Bagaimana dari hubungan itu akhirnya menghasilkan sebuah karya yang luar biasa.
itu juga jadi gambaran dari kehidupan Glenn. Jadi kita memang lumayan berdiskusi cukup keras untuk menentukan itu supaya jangan ini jadi kayak nyeritain semuanya gitu. Bagaimana hubungan itu dan bagaimana mungkin kalau tadi di ujung-ujungnya gitu terakhir-terakhirnya memang kan basically akhirnya memang mimpinya Glenn tercapai. Kalau kita lihat sejarah dalam kehidupan nyata bahwa Ambon ini menjadi kota musik dunia. Nah, buat saya pribadi film yang baik adalah bukan film yang membuat pernyataan, tapi membuat pertanyaan. After this, what? Gitu. Ini yang pengen kita hadirkan gitu. Oke, Glenn udah melakukan semua ini. Setelah ini apa? Yang kita masih hidup, orang-orang yang masih hidup di dunia masih dikasih berkat untuk bisa hidup, apa yang akan kita lakukan? Itu yang buat saya yang paling penting gitu. Itu sih Mas yang bisa saya jawab. Mungkin nanti Daniel bisa nambahin karena justru strongnya Glenn itu justru pada saat dia bicara tentang humanity, tentang cinta gitu. Itu tergambar banget dari lagu-lagunya gitu. Sampai di lagu yang terakhir itu keluarga. Buat saya itu blessing. Mas, kalau bisa nanti saya bikin buku, saya bisa ceritain mukjizat apa yang terjadi banyak banget di film ini. Yes, itu dia. Itu Terima kasih biasa Mas. banget, saya nggak bisa cerita satu-satu. Nah, Thank you. Ya. Mas Daniel silakan boleh menambahkan. Udah selesai apa ya? Thank you, that's amazing. Yes. Thank you. Leo, kalau gitu pertanyaan berikutnya tadi Leo, part mana yang paling yang paling berat tadi untuk saudara? Part mana yang paling berat? Jujur semuanya berat, tetapi gue menjalankan semuanya itu dengan ikhlas. Yes. Apapun yang harus terjadi, ya itu memang harus terjadi. Tapi bagian mana yang paling menyentuh adalah opening dari pertemuan kita hari ini. Di saat mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Bu Heldi tadi, apa? Karena Cinta, nggak tahu deh. Ada nggak boleh ngomong. Pokoknya intinya pas mendengar lagu itu gue nggak tahu kenapa gue ngerasa ada yang menyelimuti, ada yang everything's okay. Ya gitu aja sih. Jadi kayak overwhelmed. Kalau lagu di awal-awal kita syuting ada lagunya. Kalau tadi kan lagu terakhir kita ditutup dengan Karena Cinta. Iya. Berarti saya pikir waktu gua awal syuting lagu gua tahu nggak apa? Apa? Berat beban. Itu Bro, pas lagi tengah-tengah syuting, berat mataku ngantuk. Pada ngantuk semuanya, capean. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk jajaran cast dan jajaran filmmakers buat teman-teman yang belum sempat tanya, nanti kita berikan kesempatan untuk doorstop di depan ya. Namun sebelum kita ke closing statement dari produser, kita minta mewakili keluarga Kak Uci untuk sedikit memberikan komentar. Kak Uci, gimana setelah melihat official trailer Kak Uci? Atau mungkin Om Hengki juga? Om Hengki juga, boleh Om Hengki. Opa Hengki? Opa Hengki Bisa. Mama Linda juga boleh bersama kita bergabung di sini. Silahkan. Jadi ini perjalanan yang sangat luar biasa, penuh dengan musisi. Kalau tadi Mas Lukman bilang ya, kita akan menantikan di bioskop 25 April 2024. Ya, tepuk tangan juga dong untuk Mama Hengki dan juga Mama Linda bergabung bersama dengan kita di sini. Oke. Silakan Coach, boleh dihita Coach bersama dengan Bapak Linda dan juga Bapak Hengki. Silakan. Bapak Linda, Bapak Hengki, boleh Ini silakan. Uci adalah adik dari Bung Glenn Fredly, adik yang nomor 2. Nomor 2, iya. Papa Hengki dan Mama Linda. Papa Hengki diperankan oleh Bucek. Iya. Ya, opanya dan omanya Gewa. Mama Linda diperankan oleh Bang Ruth Sahanaya. dan Uci diperankan oleh Sahira. Anjani. Oke. Coach silakan setelah mewakili keluarga setelah menyaksikan official trailer dan juga official posternya, silakan Coach yang ingin disampaikan. Selamat sore semuanya. Mama Tawan dan ya Mas Lukman, teman-teman Cas. Terus terang aku nangis tadi sebelah Daniel. Keluarga, nggak semua keluarga. Ya seperti Daniel bilang, keluarga itu
tidak sempurna. Kita nggak bisa memilih kita berada di keluarga mana gitu. Dan di keluarga kami juga ada, kalau lihat dari trailer tadi Leo juga bilang up down gitu. Aku sama Glenn juga banyak kita like bersih tegang. Dulu memang aku pernah sama Glenn kita jalan dan di manajemen dan sering sekali juga ya itu ribut besar gitu bahkan. Tapi family, keluarga adalah keluarga. Di situ kita satu sama lain mengampuni, maafin, peluk lagi. Dan ya Bung di hari-hari terakhir dia kumpulin kita semua, keluarganya, adik kakak, siblings. Waktu itu COVID, pandemi, tapi tepat hari ulang tahunnya Bunda Ayu waktu itu, dia panggil semua adik-adik dan semua suami atau istrinya beserta dengan anak-anak. Jadi kita kumpul semua di rumah Bung di hari-hari terakhir dia, dan dia pesan, dia kasih satu-satu kita. Dia mengucap syukur untuk family ini, walaupun dia up down, tapi dia mengucap syukur untuk family ini. Dan dia bilang satu-satu pesan untuk mulai dari aku, suamiku, anak-anakku, even adik-adikku, dia pesan semua satu-satu. I don't know, mungkin dia rasa mungkin dia rasa dia sakit dan mungkin nggak lama gitu, tapi dia ucapin dia terima kasih untuk kita, keberadaan kita family. Dan event terakhir dia mendoakan kita, dia doain kita satu-satu. Dan kita punya satu grup, WhatsApp grup namanya Family Sticks Together, karena dia selalu bilang family apapun itu should stick together. Masalahnya apapun harus tetap sama-sama, satu lain saling menopang. Itu sih pesan. Wow, dan tepuk tangan dong. trailer Ya. luar biasa. Wah, aku nangis banget. Itu sih, Mama mungkin Mama mungkin ada yang mau disampaikan sedikit untuk teman-teman media. Silakan Bapak ini. Selamat malam dan selamat berbahagia semuanya. Mari sebelum saya mengatakan sepatah dua kata, kita tepuk tangan untuk yang sudah berjuang mati-matian untuk biar ini terjadi. Terima kasih. Saya mungkin terkesan benar dengan kalian. Mungkin waktu kalian masih kecil. Setiap saya seorang penyanyi senior dari ada salah satu band di Jakarta namanya The Tankers. Saya dari Purwonogoro sebagai penyanyi di situ. Kalian ini ikut, Pak, aku mau ikut dong. Jadi setiap habis nyanyi saya dikasih uang gitu. Kalian bilang, Pak, Bapak kok dikasih uang? Aku mau jadi penyanyi, Pak. Begitu. Ya, nggak tahu. Glenn, aku dengar suaranya mati, pokoknya dia bagus. Suruh ikut Asia bagus, apa saja nomor satu. Di situ percaya diriku luar biasa ini. Boleh tepuk tangan dong untuk Bapak ini. Ya itu. Akhirnya dia bisa rekaman lagu, bisa punya nama sebagai penyanyi terbaik di Indonesia. Aku bersyukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Luar biasa kalian. Ya, lihat dan perjuangannya sebagai seorang penyanyi. Jadi kemarin tanggal 15 Maret, aku kebetulan dilahirkan punya mata agak terang, jadi bisa lihat yang aneh-aneh, orang-orang arwah yang sudah nggak ada. Tanggal 15 Maret kemarin aku lihat kalian berdiri di depan. Dia berdiri pakai baju putih.
sekalipun orang ini manusia sudah nggak ada, tapi mungkin tahu ya, ini bapakku, ini mamaku. Jadi luar biasa. Cuma sekali lagi terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bisa ini terjadi film Glenn Fredly The Movie. Oke. Ya. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk terima kasih untuk mewakili keluarga yang tadi sangat luar biasa, keluarga yang kita sampaikan di sini, yang kita berikan juga kepada teman-teman media. Maka original soundtrack kita juga berjudul Keluarga. Kita akan nyanyikan bersama saat ini bersama dengan teman-teman media yang hadir di sini juga untuk bersama dengan kita, bersama dengan teman-teman cast. Silahkan boleh bersiap-siap teman-teman. Ini dia original soundtrack dari Glenn Fredly The Movie yang berjudul Keluarga. Tapi tadi saya sudah bicara sama panitia. Ya. Sebelum saya akan menyanyikan sebuah lagu dari kalian kecil. Dia selalu kalau nyanyi lagu ini dia senang sekali. Lagu itu berjudul Siung. Papa Hengki. Namun sebelum kita sama-sama mendengarkan original soundtrack dari Wendy, Mama Linda akan menyampaikan sesuatu. Silakan Mama. Selamat sore semuanya. Pertama saya juga sebagai mamanya Glenn, saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah mendukung film Glenn, dan terutama untuk Mama Ute. Tadi kita udah ngobrol banyak, cuman bagi saya seorang ibu, tadi saya mendengar Karena Cinta, lagunya saya diam. Saya agak susah untuk bukan melupakan, tapi bagaimana caranya supaya saya nggak ingat-ingat dia lagi. Tapi setiap kali kalau saya dengar, saya buka radio, kadang-kadang itu saya suka dengar radio malam itu suka, atau siang itu suka ada lagunya, suaranya itu yang membuat saya agak berat. Setiap kali saya harus dengar, saya harus lihat dia punya pamflet apa sampai saat ini. Itu saja. Jadi, dan juga untuk semua, terima kasih atas dukungan kepada anak saya semenjak masih hamil, dan juga kepada film ini, kepada semua, biarlah film ini boleh menjadi berkat. Amin. Amin. Terima kasih lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yoji.